Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Navria Putri dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat biografi dari Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said, atau yang biasa kita kenal dengan nama Rasuna Said. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Rasuna Said lahir pada tanggal 14 September tahun 1910 di desa Peninggahan Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau dan mantan aktivis pergerakan. Sejak kecil, ia sudah aktif di berbagai pengajian. Setelah lulus SD, ia meneruskan ke pondok pesantren Ar-Rasyiyah di dekat kota kelahirannya. Rasuna Said satu-satunya santri perempuan yang mondok di pesantren tersebut. Ia sangat tertantang dan antusias dalam belajar ilmu agama. Memasuki usia remaja, ia pindah ke sekolah agama khusus perempuan di Diniyah Putri Padang Panjang. Setelah selesai mengenyam pendidikan formalnya, ia menjadi guru Diniyah Putri Panjang. Selain pelajaran agama, ia juga memberikan materi motivasi kepada anak-anak perempuan agar memiliki cita-cita yang tinggi dan bisa maju ketimbang laki-laki. Perlakuan tidak adil kepada wanita harus dilawan, begitulah pesan Rasuna Said terhadap kaum wanita. Namun, ia tidak lama menjadi guru. Pada tahun 1930, pada usia 20 tahun, ia keluar dari Diniyah Putri. Rasuna Said merasa kurang cukup untuk melakukan perubahan hanya dengan menjadi guru atau mendirikan sekolah. Ia pun mulai mengikuti organisasi pergerakan untuk memperjuangkan nasib kaum wanita yang saat itu masih terbelakang. Rasuna Said aktif sebagai sekretaris di Sarekat Rakyat atau SR. Ia juga terlibat dengan pergerakan Islam modern Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said mulai berorasi di setiap kegiatan soal hak-hak perempuan yang mulai dilupakan. Rasuna Said tak jarang mengkritik pemerintah Belanda yang menyebabkan sistem dan budaya perempuan menjadi lemah. Ajakan Rasuna Said mendapatkan dukungan dari pribumi, namun dapat perlawanan dari penjajah Belanda. Merasa terancam akan adanya gejolak di masyarakat, pemerintahan Belanda mengasingkan Rasuna Said ke Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1932. Saat itu Rasuna berusia 22 tahun. Meski ditahan di Semarang, semangat perjuangan dan perlawanan Rasuna Said terus menggebu. Ia tetap rajin menulis sebagai kritik kepada penguasa saat itu. Pada tahun 1935, ia berjuang sekaligus sebagai jurnalis. Ia menjadi pemimpin redaksi di Majalah Raya di Semarang. Ia merasa kurang puas dengan sikap tokoh-tokoh PERMI dalam melakukan perlawanan Belanda. Rasuna akhirnya memutuskan pindah ke Medan. Di sini ia mendirikan sekolah perguruan putri saat memasuki usianya yang ke-27 tahun. Selain lembaga pendidikan, ia juga membuat majalah mingguan bernama Menara Putri pada tahun 1937. Ia tetap konsentrasi dalam memperjuangkan wanita Indonesia. Slogan koran ini mirip dengan slogan Bung Karno. Ini dadaku, mana dadamu. Koran ini selain banyak berbicara soal perempuan, juga ajakan kepada pribumi kesadaran pergerakan, yaitu anti-kolonialisme. Karena kurangnya modal, banyak media tutup, begitu juga dengan Menara Putri. Rasuna Said akhirnya pulang kampung ke Sumatera Barat. Di sana, ia tetap lantang berorasi untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Rasuna Said tidak tinggal diam, ia pun aktif di bidang penerangan pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Ia juga ditunjuk menjadi Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS) dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sampai akhir hayatnya. Rasuna Said wafat di Jakarta karena kanker darah pada 2 November 1965. Ia wafat pada usia 55 tahun. Atas keberaniannya dalam membela kaum perempuan dengan orasi-orasi dan tulisannya yang tajam, ia diberi gelar pahlawan nasional dan namanya dijadikan sebagai nama jalan di Kuningan, Jakarta. Sekian biografi singkat tentang Rasuna Said dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.